Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan ibu yang luar biasa. Nanti akan memperkenalkan diri. Ibu ini memiliki kisah perjuangan yang luar biasa dalam hidupnya. Nanti kita akan tanya-tanya detail kepada beliau. Monggo ibu diperkenalkan diri, namanya siapa, terus aktivitasnya apa? Rasanya hari-hari dulu jualan semenjak corona ya, jadi itu rongsokan sampai sekarang buat jamu hidup. Penyakitnya komplikasi, bisa ngelik udah dua. Pokoknya gimana ya, tiap hari bikinnya kontrol ya, perjuangin hanya anak satu masih belia. Masih baru kerja. Jadi Ibu Aziza ini teman-teman ya, Ibu Aziza ini single mom. Jadi almarhum bapak meninggal tahun berapa Ibu? Setahun setengah sekarang pokoknya. Jadi almarhum bapak itu meninggal 1,5 tahun yang lalu. Beliau memiliki anak satu yang usianya 18 tahun gitu. Jadi saya tuh kenalnya sama Ibu Aziza sebelumnya tuh sebenarnya saya lebih kenal ke almarhum bapak, karena almarhum bapak dulu itu sering pemulung, maksudnya mengumpulkan barang-barang bekas ya di daerah saya. Terus kemudian kok lama, kalau ibu Aziza saya mengenalnya itu jualan gorengan teman-teman ya. Terus habis itu kok lama, ternyata kok nggak lewat gitu, almarhum bapak itu kok nggak lewat. Soalnya biasanya dulu saya lebih banyak aktivitas di rumah, jadi saya tahu setiap harinya gitu. Kok lama nggak lewat ya, terus kemudian kok ibu yang lewat di depan gitu. Jadi saya dulu sudah sempat tanya-tanya ya. Dan Ibu Aziza ini punya sakit jantung ya Ibu nggih. Komplikasi. Oh, sekarang sudah komplikasi. Enggak, dari pertama kali udah komplikasi. Langsung diabetes itu dia. Oh, Diabetes paru udah operasi. Nggih. Jadi Ibu Aziza ini sakit teman-teman. Nanti kita akan tanya detail tentang bagaimana untuk sakitnya nggih. Monggo diceritakan apa awal mula sakitnya nggih. Ya, memang saya ada keturunan dari almarhum ibu bibi diabetes. Diabetes itu hampir semua keluarga nggak diabetes. Saya itu udah mulai, anak saya itu masih PAUD, udah 16 tahun sekarang. 16 tahun. Masih 2 tahun, hampir jalan 3 tahun gitu. Anak saya itu udah diabetes kenanya, langsung udah sampai ke mata buta, stroke, udah apa-apa, langsung saya rutin ke rumah sakit. Akhirnya operasi parunya kena, matanya udah dua-duanya udah buta, gitu, udah operasi, pokoknya rutin ya. Dia alhamdulillah ada BPJS itu, bantuan BPJS. Sampai sekarang ini. Diabetes kering atau diabetes basah? Akut kata dokter. Jadi kering, badan tuh nggak kurus, basah, luka nggak, akut atau ganas. Jadi makannya ke organ tubuh. Diabetes kering ya? Akut. Berarti ganas. Berarti nggak kering, nggak basah. Berarti diabetes itu ada 3. Ya. Oh, soalnya saya tuh taunya almarhumah ibu saya kan diabetes ya. Saya taunya tuh 2, kering sama basah gitu. Kalau misalnya kering itu memang kurus, cepet kurusnya. Tapi ini merusak organ dalam gitu ya. Maksudnya nanti kalau misalnya kena mata ya tidak bisa melihat. Kalau misalnya kena paru ya pasti batuk-batuk terus gitu. Jadi ini kena ke organ dalam gitu. Kalau ibu mungkin ke akut, mungkin ini ya ada diagnosis lagi mungkin karena menyerang banyak organ dalamnya ya secara bersamaan gitu. Iya, TB tulang belakang ini udah ditempel platina. Kan tulang itu dilobangin semua ke BHC itu. Kalau jantung ke siloam itu. Kalau paru ke kerang manjangan, Muslomo.
Pokoknya udah di Ya sudah sudah melakukan pengobatan kemana-mana ya gitu. Yang pakai insulin udah 11 tahun. Berarti sekarang masih tetap pakai insulin? Iya, itu. Kalau tetap sampai sekarang. Tapi untuk pola makan dan sebagainya gimana? Iya memang ya kira-kira nak, kalau umpamanya diabetesnya tinggi, saya walaupun apa nggak makan yang gemang-gemang. Tapi kalau merendah karena kan jantung tuh harus ada manisnya, itu susu minum gitu dikit gitu. Kalau memang parunya saya sebetulnya bukan dari makanan, yang paling parah tuh dari pikiran. Ya, saya tahunya memang diabetes itu kalau makanan itu masih bisa kehandle, tapi kalau langsung pikiran itu memikirkan sedikit itu langsung ngedrop ya. Saya tahunya memang seperti itu. Pagi kontrol sama saya pagi 90, karena pas kayak gitu langsung 700. Aduh, langsung heran dokter. Aduh, gimana ibu ini kata. Apa ini pikir bu? Padahal nggak makan malah sehari semalam tuh, walaupun apa nggak makan. Gimana ya lalu ada kan pokoknya ada lah. Nanya orang hidup. Oke. Apa ini? Jadi sudah dipasang ring itu sudah 2 kali ya. Terus nanti untuk kontrolnya biasanya berapa lama sekali? Kalau ke Bangkalan sebulan sekali, tapi kalau ke Siloam 3 bulan sekali. Harus ke Siloam tuh karena sekarang ini kemarin tuh harusnya pasang lagi. Karena saya nggak masa corona kayak gitu, udah dok kasih obat aja, saya apa aja yang penting agak ringan bisa nafas. Orang kan saya kalau udah parah tuh sebentar nggak bisa nafas dan malah roboh. Pasang ringnya itu sudah berapa tahun yang lalu ibu? Kalau yang kedua pas abah meninggal. Gimana ibu bisa diceritakan ke teman-teman kalau misalnya pasang ring jantung atau dilakukan pengeboran di punggung? Mungkin diceritakan ke teman-teman dulu prosesnya kalau pas pasang ring jantung ya. Kalau pasang ring jantung, kalau ini kan tempatnya di Siloam, itu pasang dari urat itu lengan sama dari penggal paha. Penggal paha itu masuk, nanti kalau pasang jam 7 pagi, jam 4 pagi lagi hampir 24 jam baru diambil alatnya. Nah itu kalau enggak pas ini kadang-kadang pendarahan. Kalau waktu endoskopi atau operasi paru, ya itu parunya itu kalau umpamanya kesenggol sedikit ya habis batal. Itu kan masuk alat, masuk ke dalam dari tenggorokan, masuk ke dalam itu ambil disedot apa itu di dalam. Pas kalau mata ya udah mata ya gimana ya, udah dilaser sudah. Pas kalau TB tulang, ya tulang itu berlubang, tulang belakang tuh berlubang. Jadi enggak, memang berlubang, ditembel akhirnya ditembel sama platina. Lubang itu ditembel platina. Oh, jadi tulang itu ada lubangnya. Iya, soalnya dagingnya gimana? Ya kalau daging enggak, makanya dagingnya itu saya enggak apa-apa. Oh, bukan. Maaf ya teman-teman, saya kan bukan dokter. Oh, jadi tulang di dalam Iya, maksudnya di dalamnya daging ya. Maksudnya kan jadi itu di operasi pas ditembak sama platina. Itu tempatnya di ini mulai dari endoskopi ke PHC, tempatnya di platina di situ. Terus selama ini kalau biaya hidupnya ibu gimana? Biaya hidup untuk sehari-hari? Ya memang dapat dari itu. Ya kadang-kadang ya ada, ya memang ya ada bantuan dari terlang itu, gitulah ya itu ya. Anak kan baru kerja, baru lulus kan. Ya baru kerja itu anak ya dari anak sekarang. Ya ada ponak-ponakan tuh kalau mau musim padi itu kasih berapa kilo, 2 kilo gitu ada juga. Ya gimana ya kehidupannya. Ya kalau untuk sehari-harinya sebetulnya memang ya dari kita sendiri. Yang penting maksudnya tetap berikhtiar untuk menjemput rezeki ya ibu ya. Maksudnya tidak begini gitu. Tapi kalau misalnya dikasih ya alhamdulillah itu mungkin ya rezekinya Allah melalui orang itu gitu ya. Ada harapan nggak ibu untuk ke depan?
Ya, harapannya ya begini ya, pokoknya masih sehat, moga aja anak cepet keluarga, ya saya udah tenang gitu. Istilah walaupun ada umur jemput kan, saya pikiran dulu ke depannya tuh tenang gitu kalau anak udah keluarga. Ya nggak tahu juga sih nak, keadaannya kayak gitu. Hal-hal apa yang ibu syukuri? Maksudnya? Ya, syukurnya alhamdulillah karena saya masih istilah menghidup kehidupan masih berjalan. Kalau almarhum abah walaupun kayak udah tua kan nggak sakit-sakitan, nah langsung sakit upek sekaligus langsung nggak ada gitu. Masih dari telang, habis ditelang pas kan dia amas tertua lah istilahnya, ada kirim doa. Siapa nih kirim doa? Udah baca itu kan ada bacaannya, Mbak. Udah makan, habis makan langsung tidur. Jadi dah nggak bisa bangun lagi. Langsung pembekuan darah di otak. Jadi mau dioperasi ke Sitomo. Tapi keadaannya udah nggak memungkinkan, kata anak saya. Mi katanya kalau nanti apa ini dibawa ke rumah sakit, udah digergaji kata ponan-ponan saya. Pas kalau umurnya pendek sampean nanti yang nyesel katanya gitu. Udah Umi aja yang mudah di rumah sakit, apa nggak usah. Ya dibawa ke Bangkalan itu, udah dibawa pulangnya nggak sampai meninggal, masih udah kelihatan parah, dibawa pulang ngaji di sini. Walaupun masih di Bangkalan masih banyak anak-anak santri ngaji di sini. Ya dari Al-Qajis itu kan juga banyak ke sini gitu. Ya alhamdulillah hampir setelang tuh sini semua yang tahu Abah. Memang ini Abah itu sabar terus suka senyum gitu ya. Dan memang ini tidak kelihatan susah, maksudnya menikmati sekali gitu, apa yang dijalani itu dinikmati gitu, disyukuri, jadi kayak nggak ada beban gitu mungkin ya. Jadi dekat mungkin dengan banyak orang-orang di Telang. Ini COVID ini bener-bener ini ya apa? Iya, bikin kita susah kan. Kalau seandainya walaupun ya kalau sekarang kalau walaupun udah nggak COVID, karena nggak ada apa yang membantu, siapa yang membantu saya? Ya pasti tetap jadi rongsokan saya. Tapi nggak ada yang membantu. Kan biasanya kan saya yang kan ada apa yang bantu, yang bawain juga Abah kan. Gimana lagi kalau sekarang, ya udah jalanin aja jadi rongsokan. Yang penting udah penghasilan untuk buat ongkos, ya buat hidup sehari-hari udah. Nanti biar apa itu yang untuk rezeki lain, yang penting kita berikhtiar nggih. Ibu nanti yang lain-lain rezeki biar Allah yang ngatur nggih. Terus gimana untuk apa kebutuhan sehari, maksudnya untuk kegiatan sehari-hari, misalkan nyuci, masak gitu-gitu gimana Ibu? Nggak bisa nak, ya kalau nyuci ya anak hanya nyuci ibu sebelum berangkat kerja ya Pak nyuci. Kalau masak tuh jarang saya masak sendirian. Paling nasi aja, kalau lauk itu kadang-kadang dikasih, kadang-kadang beli gitu. Udah jarang masak sendiri. Berarti ini ya, maksudnya tidak bisa melakukan aktivitas yang berat-berat gitu. Nggak bisa ngangkat berat, nggak bisa. Cuma memang kalau untuk yang mengumpulkan barang bekas itu maksudnya dipaksakan untuk bisa, karena untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Iya, ya, datangnya yang ngos-ngosan kayak gitu. Ya kan kalau gerobak itu jalan nggak berat karena pakai roda itu. Tapi kalau ngangkatnya itu ya enggaknya agak berat sedikit gitu, kayak tadi apa namanya? Kayak berat kayak tadi pintu tuh ya agak berat sedikit. Ya tapi kan kalau ngambilnya itu orang udah tukang ngambilnya gitu. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan buat apa teman-teman? Saya juga mengucapkan assalamualaikum sama temannya anak-anak ini. Saya nggak tahu namanya sih, soalnya banyak terima kasih. Moga aja gimana kehidupan ibu bisa dibahas, gimana caranya nggak tahu. Pokoknya lah inilah kehidupan ibu. Ingin jalanin apa adanya. Hanya Allah lah semua yang tahu. Gitu. Terima kasih banyak sama temannya anak ini. Pokoknya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu ibu sama ini enggak?
Ya, makasih juga saya sama anak-anak yang sudah membantu ibu melalui anak ini Mbak ini. Saya nggak tahu, saya hanya kenal. Saya tahu, pokoknya saya kenal udah lama, tapi namanya tuh nggak tahu. Ya ini udah anak aja tiap harinya gitu. Mungkin lebih kenal ke almarhum suami saya. Ya, memang kalau almarhum suaminya sama almarhum abah itu udah memang sama almarhum. Gimana lagi, makasih banyak nak, semoga semua teman-temannya Nak Ida yang sudah membantu, saya juga terima kasih banyak yang nggak ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari ini ya, terima kasih Ibu, maksudnya sudah mau berbagi dengan teman-teman yang di sana. Semoga pada saat melihat Ibu ini kita lebih banyak bersyukur ya, bahwa kadang mungkin ada saatnya mungkin saya sendiri sebagai manusia itu kadang mungkin ada saatnya up and down gitu, ada saatnya merasa lelah gitu ya, maksudnya ada cobaan yang mungkin kita ngerasa bahwa cobaan ini kok sangat berat gitu ya, tapi pada saat melihat yang ada di bawahnya kita akan tidak berhenti untuk bersyukur. Masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang diuji melebihi ujiannya Allah ke kita gitu. Terima kasih sekali banyak pembelajaran yang diberikan Ibu. Saya sih mendoakan semoga Ibu selalu sehat, bahagia, karena memang dari diabetes itu sebenarnya yang pikiran memang, soalnya almarhumah ibu saya juga diabetes kan, jadi tahu gimana diabetes itu. Semoga juga yang menjadi harapan ibu, anaknya segera menemukan jodoh yang jauh lebih baik nggih, yang bisa meringankan bebannya ibu supaya pemikirannya juga lebih agak berkurang, karena anaknya kalau punya suami kan ada yang bertanggung jawab gitu ya, karena perempuan kan akan yang menjadi penanggung jawabnya ya suaminya gitu. Jadi biar bebannya ibu lebih berkurang. Semoga ibu juga selalu diberi kesabaran, diberi kesembuhan juga. Semoga ada jalan, maksudnya diberikan umur yang panjang dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Semoga ini sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.